Shalom saudara sekalian, selamat datang di ibadah bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Sungguh sebuah sukacita hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Allah kita, Allah Tritunggal yang telah memanggil kita umatnya untuk datang menyembah Dia. Saudara, kita juga bersyukur kalau kita melihat kondisi saat ini di negara kita di mana terkait dengan pandemi terjadi penurunan angka kasus penyebaran COVID-19 di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Kita bersyukur kondisi yang semakin membaik ini kita doakan agar semakin hari makin bertambah baik lagi sehingga kita bisa segera memulai ibadah kita secara fisik, kita bersama-sama berkumpul di gedung gereja. Nah, sambil menunggu waktu itu tiba, mari kita tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan dan mari persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk kita memasuki ibadah ini secara aktif, mengikuti keseluruhan rangkaian liturgi ibadah kita. Kita membukanya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan semua umat-Mu walaupun masih secara online. Kami bersyukur atas kesempatan ini dan kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memimpin keseluruhan ibadah sehingga seluruh rangkaian liturgi ini boleh menjadi sarana Engkau menjumpai setiap kami, menyapa setiap kami dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah ini. Amin. Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca ayat panggilan ibadah kita yang hari ini terambil dari Kejadian 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala
telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Charles Spurgeon, seorang teolog terkemuka di Inggris pada abad 19, mengatakan demikian. He who understands the covenant has reached the very core and marrow of the gospel. Ia yang mengerti tentang perjanjian telah menggapai hal yang paling inti dan hakikat dari Injil. Artinya, saudara sekalian, untuk kita orang Kristen bisa memiliki pengertian yang lengkap tentang Injil, tentang Alkitab, tentang Allah, kita perlu sebuah frame atau perspektif yang disebut sebagai perjanjian atau covenant, seperti yang disebutkan oleh Charles Spurgeon tadi. Nah, apa itu perjanjian? Di dalam ayat panggilan ibadah tadi, kita bisa melihat salah satu bagian dari Alkitab tentang perjanjian atau covenant. Ada begitu banyak bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang hal ini. Kita akan melihat bagian ini pada hari ini. Nah, di dalam perikop tadi kita lihat bahwa Tuhan Allah berkata kepada Abram, yang saat itu namanya kemudian dirubah Allah menjadi Abraham, bahwa Allah akan mengadakan perjanjian antara dirinya dan Abraham serta keturunan Abraham. Ada tiga kebenaran yang bisa kita lihat dari perkataan Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah lah yang memulai, yang berinisiatif memulai perjanjian tersebut. Bukan Abraham, tapi Allah yang memulainya. Dan yang kedua, perjanjian itu sifatnya kekal. Artinya ini tidak terbatasi oleh dimensi waktu, berlaku selama-lamanya. Dan yang ketiga, perjanjian itu adalah sebuah ikatan relasi atau hubungan yang sangat khusus antara Allah dengan umatnya, di mana melalui perjanjian itu Allah menyatakan dirinya sebagai Allah dari Abraham dan keturunannya, dan Abraham serta keturunannya menjadi umat pilihan Allah. Dalam perjanjian tersebut, manusia sebagai ciptaan harus mentaati Allah sebagai pencipta mereka. Allah menuntut ketaatan dari umatnya setelah ia memilih mereka dan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan mereka. Namun saudara sekalian, kita bisa melihat kisah-kisah di dalam Alkitab bagaimana Israel sebagai umat perjanjian Allah terus-menerus memberontak dan tidak setia kepada Allah. Allah yang dengan sangat jelas menyatakan kesetiaan kepada janjinya bagi mereka, dibalas mereka dengan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Mungkin kita tidak sadar, pada waktu kita membaca kisah-kisah ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel terhadap Allah itu, sebenarnya kisah tersebut juga menggambarkan kehidupan kita. Kita adalah umat perjanjian Allah di dalam perjanjian yang baru, namun hidup kita terkadang tak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Jika Israel menyembah patung lembu emas, kita tanpa sadar tergelincir menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala modern saat ini, seperti kesuksesan, kekayaan, kenikmatan hidup, dan lain-lainnya. Jika Israel dengan begitu cepat melupakan pertolongan Allah yang baru saja mereka alami dan kembali bersungut-sungut begitu mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita pun tanpa sadar sering seperti demikian. Israel dengan cepat memohon pengampunan dari Allah waktu Allah murka dan hukum mereka, namun dengan cepat pula mereka kembali berpaling dari Allah, melupakan Allah setelah murka Allah itu mereda. Bukankah terkadang kita pun melakukan hal yang sama? Karena itu saudara sekalian, mari sekali lagi kita datang kepada Allah, mengakui keberdosaan kita.
ketidaksetiaan kita kepadanya dan kegagalan kita dalam mentaati hukum-hukumnya. Dan kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan kembali, anugerahnya diberikan kepada kita. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita, mari kita sama-sama membaca ayat pengakuan dosa yang terambil dari Yesaya 59 ayat 12 sampai 13. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Mari kita masuk di dalam doa teduh pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, segala kegagalan kami, ketidaksetiaan kami, pelanggaran kami terhadap kebenaran-Mu. Kami menyadari betapa kami sering melakukan hal-hal yang kami tahu tidak seharusnya kami lakukan. Dan kami mohon kembali Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada kami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami sehingga kami bisa lebih lagi menghidupi kebenaran firman-Mu seperti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua adalah umat perjanjian Allah di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian Allah dengan Abraham dan Israel telah diperluas menjadi kepada seluruh umat manusia yang telah Allah pilih, panggil dan diadopsi masuk menjadi bagian dari keluarga Allah melalui iman kepada Kristus. Melalui Yesus Kristus, umat perjanjian Allah di masa perjanjian yang lama menjadi satu dengan kita, orang-orang Kristen, gereja Tuhan, umat perjanjian Allah yang ada di dalam perjanjian yang baru. Yesus Kristus adalah penggenapan perjanjian anugerah Allah bagi umat manusia. Kita yang sekarang berada di dalam perjanjian anugerah karena iman kita kepada Kristus, maka bagi kitalah karya keselamatan yang Kristus lakukan di atas kayu salib berlaku secara efektif, menebus kita dari semua pelanggaran dan dosa kita sehingga kita dapat berdamai kembali dengan Allah. Inilah berita Injil itu saudara sekalian, yaitu tentang anugerah dan kasih Allah, bukan tentang perbuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog, hari terburuk kita takkan pernah sedemikian buruk sehingga kita berada di luar jangkauan anugerah Allah. Hari terbaik kita takkan pernah sedemikian baik sehingga kita tidak membutuhkan anugerah Allah. Apapun juga kondisi kita, setiap saat kita perlu anugerah Allah menopang kita. Nah, saudara sekalian, berbeda dengan umat di perjanjian yang lama, kita semua umat perjanjian Allah di dalam perjanjian yang baru tidak perlu lagi datang kepada Allah dengan membawa korban persembahan berulang-ulang. Karena Kristus telah membawa dirinya menjadi korban yang sempurna dengan mencurahkan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya sebagai korban penghapusan dosa bagi umat manusia. Dengarlah berita anugerah yang akan saya bacakan dari surat Ibrani 9 ayat 15, 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita berdoa bersyukur.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk berita anugerah yang kembali kami dengar hari ini. Kristus yang telah mati bagi dosa kami sekali untuk selama-lamanya, menjadi jalan untuk penghapusan dosa bagi seluruh umat manusia. Kami bersyukur untuk pengorbanan putra-Mu Yesus Kristus bagi kami. Dan kiranya Tuhan, berita anugerah ini terus-menerus Engkau ingatkan di dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang yang ada di dalam satu perjanjian anugerah dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Pernyataan iman diambil dari Pengakuan Iman Westminster, bab ke-7, artikel 1 sampai 3. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Artikel 1. Jarak antara Allah dan manusia begitu besar, sehingga meskipun ciptaan-ciptaan yang berhikmat berutang ketaatan kepada Allah sebagai pencipta mereka, akan tetapi ciptaan-ciptaan tidak akan pernah menikmatinya sebagai berkat dan pahala bagi mereka jika Allah tidak berkenan untuk merendahkan dirinya, suatu hal yang Dia berkenan untuk nyatakan dalam bentuk covenant. Artikel kedua. Covenant pertama yang dibuat dengan manusia adalah covenant kerja, yang mana di dalamnya dijanjikan kehidupan bagi Adam dan keturunannya dengan syarat ketaatan yang pribadi dan yang sempurna. Artikel ketiga. Manusia oleh kejatuhannya telah menjadikan dirinya tidak berkemampuan untuk mendapatkan kehidupan melalui covenant itu. Namun Allah berkenan membuat covenant kedua, yang lazim disebut covenant anugerah, yang di dalamnya Allah secara bebas menawarkan kehidupan dan keselamatan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa dengan menuntut dari mereka iman kepadanya, sehingga mereka bisa diselamatkan, dan berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang ditetapkan untuk kehidupan kekal, untuk menjadikan mereka bersedia dan berkemampuan untuk percaya.
Sekarang waktunya saudara sekalian kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Waktu kita memberi, kita mengingat akan berkat dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan kita juga mengingat akan setiap kita yang dipanggil untuk berbagian secara aktif dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan porsi yang telah Dia tentukan bagi setiap kita. Nah, bagi saudara sekalian yang adalah anggota atau member dari Covenant City Church, adalah satu tugas dan sukacita bagi setiap kita untuk dengan setia memberikan persembahan dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan bagi saudara yang bukan merupakan anggota atau member dari Covenant City Church, kami juga menghimbau agar saudara dengan setia memberikan persembahan saudara kepada gereja lokal di mana saudara berada sebagai bentuk dukungan saudara bagi pekerjaan Tuhan di gereja itu. Saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau berbagai jalur lain yang tertera di layar saudara. Dan mari sekarang kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih saat ini kami secara khusus melihat bagaimana Tuhan sudah menolong secara spesial terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara kami. Kami bersyukur boleh melihat kalau hari ini boleh terjadi semakin hari semakin membaik, terjadi penurunan angka kasus penyebaran COVID-19 baik di Jakarta maupun seluruh daerah di Indonesia. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan yang sedang bekerja melalui tangan dokter, melalui pemerintah, melalui aparat tenaga kesehatan maupun seluruh anggota masyarakat yang bersama-sama di dalam penanganan pandemi ini, sehingga hari ini kami boleh melihat kondisi yang semakin membaik lagi. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau terus menolong supaya kedepannya akan terus semakin membaik dan kami bisa melewati pandemi ini dan boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan rencana pembukaan gereja kami secara fisik. Kami bersyukur kalau melihat kondisi yang semakin kondusif terkait dengan pandemi ini, sehingga kami memiliki kesempatan untuk boleh memulai ibadah secara fisik berkumpul di gedung gereja. Namun kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, berikan hikmat kepada setiap elders dalam memutuskan kapan kami akan memulai ibadah secara fisik ini, melihat dengan kondisi situasi yang ada di Jakarta. Tuhan menolong juga supaya segala persiapan yang dilakukan untuk pembukaan gereja secara fisik boleh berjalan dengan baik, dan pada waktu Tuhan kami akan memulai ibadah ini secara fisik, kami bisa kembali berkumpul seperti sebelumnya beribadah kepada Tuhan dengan semua umat-Mu di gedung gereja. Kami berterima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk kondisi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, di mana boleh kami melihat terus ada kedamaian. Tuhan kiranya menolong supaya terus ada persatuan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah segala perbedaan yang ada, tetap ada kedamaian, ada persatuan di antara setiap masyarakat. Tuhan juga kiranya menolong, Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang memerintah, mereka yang dipercayakan oleh rakyat dan masyarakat untuk memerintah. Tuhan berikan hikmat, bijaksana dalam mereka memerintah, dari aparat pemerintah yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan menolong semua mereka, berikan hikmat bijaksana, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam mereka memerintah, menjalankan pemerintahan negara ini. Kiranya pemerintahan ini bisa menjadi sarana Tuhan sehingga membawa bangsa kami, negara kami boleh terus dalam kondisi yang baik dan boleh bertumbuh semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan masyarakat kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita hanya ada 2 pengumuman. Yang pertama terkait dengan ibadah sore kita.
Ibadah sore berikutnya akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 mendatang, 2 minggu dari sekarang. Dan kami juga mengingatkan bahwa kami mengadakan nobar setiap kali kami melakukan ibadah sore. Jadi bagi saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang komunitas dari berbahasa Indonesia ini, saudara bisa mengikuti nobar itu dimulai 15 menit sebelum ibadah itu dimulai pukul 17 sore. Saudara bisa dapatkan linknya melalui nomor-nomor yang tertera di layar atau menghubungi community group leader saudara. Dan yang kedua, pengumuman kedua adalah terkait dengan Men's Bible Study. Kita akan segera memulai di dalam minggu ini, hari Selasa ini akan mulai. Kita akan membahas Westminster Confession of Faith, bab 1, artikel 1 sampai 3. Bagi saudara yang ingin mengikutinya, silakan bisa menghubungi community group leader saudara masing-masing. Itu saja pengumuman kita untuk hari ini, dan mari kita akan bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman yang sebentar kami akan dengar. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu Davin yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Roh Kudus yang akan mengurapi, sehingga setiap perkataan yang keluar itu sungguh-sungguh berasal dari kebenaran firman-Mu dan boleh menyentuh hati dan pikiran kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing
domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kemunyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami datang kepada Sang Gembala kami yang hidup, yang memimpin kami di dalam jalan kebenaran, oleh karena nama-Mu Tuhan yang kekal, nama-Mu Tuhan yang mulia. Dan Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kembali segala isi hati kami, menyingkapkan kecondongan hati kami akan keberhalaan, menyingkapkan kembali dosa-dosa yang tidak berkenan di mata-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan melalui panggilan-Mu di dalam ibadah hari ini, di dalam firman-Mu hari ini, kami kembali disadarkan akan setiap dosa-dosa kami. Kami disadarkan kembali untuk kami berpaling hanya kepada-Mu saja Tuhan, dan meminta pertolongan daripada-Mu untuk hidup kami sesuai dengan iman kami, agar kami hidup melalui iman dan bukan melalui melihat. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau saudara menerima SMS seperti ini, selamat, Anda baru mendapatkan uang tunai 100 miliar rupiah. Apa yang menjadi respon saudara sekalian? Kebanyakan dari saudara, dan itu juga mungkin saya, akan meresponi, kalau ini pasti SMS hoax, ini pasti bohong. Ya. Dan saudara mungkin berpikir, kenapa ini bisa menjadi berita bohong? Karena berita ini, kita katakan ini berita yang too good to be true. Terlalu besar buat kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga kita layak mendapatkan uang 100 miliar rupiah. Oleh karena itu saudara, cenderung kita akan meresponi berita-berita seperti ini dengan kita menolaknya. Kita tidak akan menggubris berita-berita seperti ini. Nah saudara, waktu kita memasuki seri khotbah kehidupan Abraham, ya, kita melihat Abram, ya waktu itu namanya masih Abram saudara, belum diubah jadi Abraham. Itu dipanggil Tuhan, dan Tuhan memberikan janji yang sangat besar kepada Abram. Ya. Dan Tuhan memanggil Abram itu untuk menjadi mitranya, membawa janji yang besar ini ke tengah-tengah dunia. Nah, kalau saudara bisa lihat di ibadah yang lalu, kita sudah melihat janji Abram ini di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya rangkumkan ada 3 poin yang menjadi isi dari janji Abram ini, dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abram. Yang pertama, Tuhan menjanjikan kalau Abram itu satu waktu akan mendapatkan suatu negeri untuk dirinya dan untuk keturunannya. Dan negeri ini yang kita akan simak bersama-sama dalam Alkitab kita sebagai tanah perjanjian. Yang kedua, Tuhan menjanjikan Abram dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar. Dan inilah nanti bangsa yang kita lihat di dalam Alkitab kita sebagai bangsa Israel dari keturunan Abraham. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan berkat bagi Abram. Dan Tuhan menjanjikan berkat bagi Abram dan keturunannya, dan juga bagi semua bangsa di muka bumi ini melalui Abram. Dan janji berkat ini adalah sesuatu yang menjadi satu penekanan dari isi janji Abram ini sendiri. Karena saudara, kalau kita perhatikan di ketiga ayat ini, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ada 5 kali kata berkat diulangi di situ. Ya. Dan ternyata 5 kata berkat ini setara dengan 5 kata kutuk yang ditulis di Kejadian 1 sampai 11, atau lawan kata dari kata berkat itu sendiri. Ya, saudara kalau nggak percaya, nanti malam kalau saudara susah tidur, boleh saudara buka Alkitabnya, lihat Kejadian 1 sampai 11 dan hitung
Benar nggak ada 5 kata kutuk di Kejadian 1 sampai 11? Dan memang saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, Kejadian 1 sampai 11, di situ digambarkan betapa manusia itu terpuruk, jatuh ke dalam dosa. Manusia itu hidup di dalam kutuk dosa yang akhirnya membawa maut. Dan paralel berkat di dalam janji Abraham ini menunjukkan bahwa janji Abraham ini adalah janji yang akan membalikkan kutuk di dalam dunia ini. Dengan kata janji Abraham ini adalah janji yang akan mengubahkan dunia ini. Dan janji yang membawakan pengharapan yang indah, berkat di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, melihat janji Abraham yang sangat besar ini saudara, bagaimana Abraham meresponi, menerima janji Tuhan ini. Dan ini akan kita saksikan bersama-sama di dalam firman kita hari ini, dalam 3 poin firman yang akan kita simak di dalam khotbah ini. Yang pertama, kita akan melihat respon ketaatan pada janji Tuhan. Kedua, kita akan melihat ancaman terhadap janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat kemurahan yang menaungi janji Tuhan. 3 poin saudara. Yang pertama, respon ketaatan pada janji Tuhan. Kedua, kita akan melihat ancaman terhadap janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat kemurahan yang menaungi janji Tuhan. Saudara, seperti biasa, jangan tutup Alkitab saudara, karena kita akan melihat ayat-ayat terutama di dalam Kejadian 12 ayat 4 sampai 20. Teksnya cukup panjang, jadi saya sarankan untuk kita tidak menutup Alkitabnya, tetap menyimak ayat-ayat ini dengan dekat ketika mendengarkan khotbah ini. Oke, yang pertama kita melihat tentang respon ketaatan pada janji Tuhan. Nah, kita bisa melihat respon pertama Abraham terhadap janji Tuhan yang ditulis di ayat keempat, di mana Abraham meresponinya dengan akhirnya ia pergi menuju tanah perjanjian tersebut. Ya, dikatakan di situ Abraham meninggalkan tempat kediamannya di Haran. Nah, saudara, pada waktu itu kalau orang harus pindah bepergian ke satu tempat, itu adalah sesuatu yang sangat serius. Apalagi kita melihat Abraham itu tinggal di kota Haran. Kota Haran itu kalau kita bandingkan kota di Indonesia, Haran itu bisa dibilang seperti kota Jakarta. Itu kota yang maju, kota yang peradabannya udah cukup modern, dan Abraham ini bisa jadi adalah penduduk yang pada saat itu sudah nyaman ada di kota Haran. Tapi pada waktu itu saat dia mendengar janji Tuhan, Abraham memutuskan untuk pergi. Enggak cuma itu aja. Di ayat kelima juga dikatakan Abraham itu membawa seluruh isi rumahnya. Ia membawa istrinya Sarai, ia membawa Lot, dan semua kepunyaan yang ia telah dapatkan di Haran. Artinya saudara, Abraham meresponi janji ini dengan all out. Tapi saudara, Abraham itu nggak tahu mau pergi kemana. Tuhan belum bilang tanah perjanjian itu ada di mana, kemana tempatnya. Tapi tetap Abraham menaati janji Tuhan ini dengan sangat total. Sampai akhirnya di ayat ke-6 kita lihat Abraham sampai di satu tempat, satu daerah yang dinamakan Sikem. Lalu di situ Tuhan mengkonfirmasi kembali bahwa ini adalah tanah perjanjian yang akan diberikan kepada Abraham. Ya, setelah itu Abraham yang akhirnya setelah sampai di tanah perjanjian, ia mengitari tanah perjanjian. Dari Sikem itu ada di bagian utara, lalu dia turun di ayat 7 dikatakan ke kota Betel dan Ai, ya, di ayat 7 dan 8, sampai akhirnya di ayat 9 ia ada di bagian selatan di kota Negeb. Ya, Abraham akhirnya sampai ke tanah perjanjian juga. Tapi Abraham waktu itu datang sebagai orang asing. Tanah itu masih menjadi milik orang Kanaan, dikatakan di firman kita itu. Tapi ketika Tuhan berkata, mengkonfirmasi bahwa ini adalah tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan, apa respon Abraham? Kita lihat di ayat ke-7 dan 8. Abraham membangun mezbah. Dan ia memanggil nama Tuhan. Ini adalah simbol kepercayaan Abraham. Meskipun ia belum melihat tanah itu menjadi miliknya. Tanah perjanjian itu masih menjadi milik bangsa Kanaan. Tapi di situ Abraham melihat bahwa Tuhan pasti akan memberikan janji itu kepada dirinya. Ini adalah ketaatan Abraham. Dan kalau kita perhatikan apa yang membuat Abraham itu bisa taat sedemikian rupa. Bisa total banget. Berani banget dia ikut Tuhan. Sampai dia sendiri meresikokan dirinya sendiri.
Ya, apa secret sauce di balik ketaatan Abraham ini? Nah, saudara, teks kita hari ini memang tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang alasannya, tetapi bersyukur dengan firman Tuhan yang kita miliki saat ini. Ini pewahyuan Tuhan yang lengkap di dalam firman Tuhan kita. Kita bisa melihat penjelasan ini di Perjanjian Baru, tepatnya di kitab Ibrani pasal 11. Di situ penulis Ibrani mengatakan bahwa Abraham taat karena iman. Dan iman adalah anugerah Tuhan bagi Abraham. Melalui imanlah Abraham itu mengenal Tuhan, dia meresponi Tuhan, dan taat percaya mengikuti panggilan Tuhan karena iman. Dan saudara, iman itu sendiri adalah esensi utama dari orang percaya. Kita mengenal Tuhan melalui iman. Kita menerima keselamatan dari belenggu dosa kita juga melalui iman. Kita pun juga menjalani kehidupan di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan melalui iman. Iman adalah anugerah Tuhan bagi seluruh orang percaya. Nah, bedanya apa sekarang iman kita dan iman Abraham? Kalau saudara bertanya, jawabannya adalah nggak ada. Iman yang Tuhan anugerahkan kepada Abraham, itu juga adalah iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya saat ini. Dan saudara, kita pun juga akan dibawa di dalam kehidupan iman kita untuk senantiasa taat di dalam seluruh ketetapan-ketetapan dan kebenaran Tuhan. Dan fokus iman itu adalah untuk memuliakan Allah. Penulis Ibrani berkata juga di Ibrani 11 pasal ke-6, dia berkata, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Karena imanlah yang membawa kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berelasi kepada kita. Imanlah yang membawa kita untuk berpaling kepada Allah dan menerima janji yang Tuhan nyatakan di dalam Injil yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara mungkin sering mendengar perkataan seperti ini. Dengan iman, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita masih ada di kesulitan hidup, kalau kita merasa doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, itu tandanya kita kurang iman. Bahkan mungkin ada yang berkata, di dalam iman, apapun yang kita perkatakan pasti akan terjadi. Selama itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Saudara, mungkin pernyataan-pernyataan demikian itu cukup familiar di telinga kita. Apalagi kita sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Tapi saudara, saya mau mengklarifikasi satu hal. Pernyataan-pernyataan itu bukanlah iman yang sejati. Itu bukanlah iman yang Tuhan anugerahkan. Fokus daripada iman itu bukan agar kita menjadi orang yang hebat di dunia ini. Iman bukan senjata agar keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Itu bukan tujuan iman. Itu bukan bagaimana iman akan menuntun kita. Iman yang sejati akan mengarahkan kita hanya kepada Tuhan semata. Iman menyatakan kalau hidup kita saat ini adalah hidup di dalam Tuhan. Iman menyatakan kalau hidup kita saat ini adalah hidup bukan untuk keinginan kita sendiri, tapi kita hidup menjadi milik Tuhan. Itulah mengapa Paulus berkata di 2 Korintus ayat pasal 5, kalau orang percaya hidup itu melalui iman, bukan melalui melihat. Karena hanya di dalam iman sajalah, saudara, kita dapat mengenal Allah. Hanya di dalam iman sajalah kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Dan di dalam iman sajalah kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan memimpin setiap jalan kehidupan kita untuk memuliakan nama-Nya. Itulah mengapa penulis Ibrani juga mengatakan tentang Abraham bahwa karena iman, Abraham meskipun tinggal di tanah perjanjian pada saat itu sebagai orang asing, tetapi Abraham melihat realita yang lebih besar. Dikatakan di situ di Ibrani 11, Abraham melihat suatu kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Dan ini berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang dari janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, dari keturunan Abraham. Dan ini adalah janji Kristus, janji Mesias yang akan datang mengubahkan dunia ini. Dan Abraham percaya, dia meresponinya dengan ketaatan yang total kepada janji tersebut. Sampai akhirnya ada satu bencana yang menimpa Abraham. Dan ini membawa ancaman bagi Abraham dan terutama kepada janji Tuhan. Mari kita masuk ke poin kita yang kedua. Ancaman terhadap janji Tuhan. Kita masuk ke ayat 10, saudara-saudara. Di situ penulis berkata, ada kelaparan yang hebat
yang melanda tanah perjanjian. Nah, kelaparan ini saking hebatnya saudara-saudara, ini dapat mengancam keselamatan Abram karena dia akan sulit mendapatkan makanan di situ. Kenapa bisa terjadi kelaparan yang hebat? Ya, bisa jadi saudara karena pada saat itu hujan tidak turun di tanah perjanjian atau di tempat tinggal Abram pada waktu itu. Dan waktu itu tidak turunnya hujan itu menjadi sesuatu masalah yang serius bagi mereka karena mereka sangat bergantung kepada hujan untuk irigasi lahan pertanian mereka. Kalau nggak ada air, artinya mereka nggak bisa bercocok tanam, mereka nggak bisa mendapatkan makanan. Ya, jadi kalau saya bisa katakan pada zaman itu kalau tidak ada hujan, maka tidak ada makanan, dan kalau tidak ada makanan, maka tidak ada kehidupan. Inilah yang akhirnya membuat Abram itu kita lihat kayaknya kok dia terpaksa mau nggak mau harus minggat ke tempat lain. Dan tempat terdekat yang dia bisa pergi pada waktu itu adalah ke Mesir. Ya. Dan Mesir adalah satu negeri yang tidak terdampak dari kekeringan karena Mesir itu ada di lembah Sungai Nil, di mana Sungai Nil itu akan memberikan air kepada tanah Mesir setiap saat. Jadi buat Abram ini adalah solusi yang terbaik kelihatannya bagi dia. Ya, dan dikatakan di ayat ke-10 akhirnya Abram pergi ke Mesir dan dikatakan juga dia tinggal di sana sebagai orang asing. Nah, saudara, ini hal yang sangat serius. Kenapa? Karena waktu dia bilang dia tinggal di sana, penulis di dalam bahasa aslinya berkata Abram itu nggak cuma singgah doang di sana untuk sementara waktu, tapi Abram itu dikatakan dia akhirnya juga menetap di Mesir. Ya, sebagai orang asing. Nah, saudara, tapi kalau kita lihat, ya, kepergian Abram ini sebenarnya membawa ancaman bagi janji Tuhan, terutama janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian bagi Abram. Karena kalau Abram tinggal di Mesir, dia menetap di Mesir, artinya keturunannya pun nantinya akan tinggal di Mesir juga, dan mungkin tidak akan pergi ke tanah perjanjian lagi, kembali ke tanah perjanjian lagi. Dan ini membawa ancaman janji Tuhan itu bisa saja gagal. Dan gak cuma sampai situ. Ya, kalau kita lihat di ayat ke-11, Abram melihat kalau istrinya Sarai itu adalah wanita yang sangat cantik. Dan di situ dia mulai takut. Karena bisa saja orang-orang Mesir pada saat itu mengambil Sarai dan membunuh Abram. Dan ini hal yang lazim dilakukan pada masa itu karena Abram sebagai orang asing di tanah Mesir, dia tidak memiliki perlindungan hukum. Ya, jadi kalau orang merebut istrinya, membunuh Abram, orang yang melakukan itu tidak akan didakwa hukuman, tidak akan terjerat hukuman. Ya, dan akhirnya Abram yang menyadari ancaman ini, ya, untuk keselamatan dirinya dan juga untuk keselamatan Sarai, ya akhirnya bersekongkol dengan Sarai agar kalau orang bertanya kepada Abram, ia memperkenalkan Sarai itu sebagai adiknya, bukan sebagai istrinya. Nah, sebenarnya Abram di sini tetap mengatakan fakta yang benar. Sarai itu memang adik tiri dari Abram, ya. Tapi sebenarnya fakta ini tidak sepenuhnya benar, saudara. Karena hubungan yang utama itu sebenarnya adalah suami istri, bukan hubungan kakak dan adik, gitu. Dan ternyata rencananya ini berhasil. Di ayat 14-16, Sarai yang dikira adik Abraham itu kecantikannya dipuji oleh orang-orang Mesir. Dan akhirnya Sarai pun dipersunting oleh Firaun, orang nomor 1 di negeri Mesir pada saat itu. Ya, dan gara-gara hal ini juga Abram yang dikira adalah kakak dari Sarai itu juga kecipratan dampaknya. Di ayat 16 dikatakan itu Firaun menyambut Abram, bahkan memberikannya harta berlimpah, ternak-ternak yang terbaik, memiliki budak. Ya, Abraham yang tadinya datang ke Mesir sebagai seorang pengungsi, seorang yang kelaparan, ya, kehidupannya berputar 180 derajat, saudara sekalian, menjadi seorang yang sejahtera. Ia dipandang seperti saudagar kaya pada saat itu. Ya, apalagi dia juga memiliki koneksi kepada raja dari Mesir pada saat itu. Ya, Abraham berhasil mendapatkan apa yang dia nggak pikirkan sebelumnya. Ya, nggak cuma dia lepas dari kelaparan, dia mendapatkan satu kehidupan yang diharapkan oleh banyak orang. Tapi, saudara, tindakan Abraham ini justru tambah mengancam janji Tuhan. Kalau dengan kepergian Abraham ke Mesir itu mengancam janji akan tanah perjanjian,
Kini dengan Sarai yang akhirnya dipersunting oleh Firaun menjadi salah satu selirnya. Ini mengancam janji akan keturunan. Karena Tuhan menjanjikan keturunan itu dari Abraham dan Sarai. Kalau Sarai itu menjadi istri, menjadi salah satu selir Firaun, artinya Sarai itu bukan lagi menjadi milik Abraham. Ya. Dan seketika saudara, kalau kita lihat di awal teks kita di pasal 1 sampai 9, Abraham itu kita lihat, wah taat sekali. Kalau kita kasih nilai, dia mungkin nilainya A+. Tapi waktu kita lihat Abraham, terutama di Kejadian 12 ayat 10 sampai 16, kita mungkin bisa kasih dia nilai F. Abraham yang tadinya taat luar biasa, menjadi tidak percaya dan tidak taat secara luar biasa. Dan mungkin saja saudara kita bisa merasionalisasi tindakan Abraham ini. Kita bilang kalau Abraham nggak pergi, dia bisa mati loh nanti. Ya kan? Tapi satu hal yang Abraham tidak lihat, justru kepergiannya ke Mesir itu menandakan ketidakpercayaannya. Abraham yang seharusnya menjadi mitra Tuhan untuk membawa janji Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, malah dia berubah menjadi ancaman terhadap janji Tuhan. Dia menjadi ancaman yang berpotensi menggagalkan janji Tuhan. Dan saudara, dalam situasi yang dialami Abraham ini, saya yakin ini adalah situasi yang juga sering dihadapi oleh anak-anak Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Ia menyatakan kasih karunia-Nya, menyelamatkan kita untuk hidup di dalam iman kita. Tuhan tidak selalu menjanjikan, bahkan Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman di dunia ini. Ada berbagai macam tantangan, berbagai macam situasi kelaparan yang akan kita lewati. Baik itu kesusahan hidup, bencana, ataupun masalah-masalah yang mungkin dapat mengancam nyawa kita sekalipun. Dan di saat-saat seperti ini tidak jarang kita sebagai anak-anak Tuhan memilih untuk melihat Mesir. Kita memilih untuk melihat berhala-berhala di sekitar kita ketimbang kita melihat Tuhan. Sekilas Mesir bisa tampak memberikan jalan keluar bagi kesengsaraan kita. Mesir tampak menarik. Mesir sekilas dapat menjanjikan kenikmatan yang kita inginkan, kenyamanan hidup yang kita cari-cari di dunia ini. Dan saudara, apa saja Mesir dalam kehidupan kita? Mungkin bagi kita yang saat ini berbisnis, Mesir bisa jadi merupakan cara-cara yang tidak berkenan, tipu menipu di dalam dunia bisnis, permainan pajak bisa jadi. Ya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, Mesir bisa jadi pekerjaan yang ekstra yang kita lakukan untuk keluarga kita. Kita bekerja dengan waktu yang panjang sehingga kita lupa untuk meluangkan waktu untuk keluarga kita. Demi alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bagi kita yang mungkin belum berpasangan, yang masih single, Mesir bagi kita mungkin itu tidak sabar menunggu pasangan dan akhirnya main dating apps. Pacaran dengan orang yang tidak seiman. Bahkan sampai menikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara, saya mengerti. Godaan-godaan Mesir ini sangat-sangat menarik. Seakan mereka dapat memberikan solusi yang cepat dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita beralasan, apa salahnya kalau kita mainin pajak? Apa salahnya kalau kita markup harga kita luar biasa tingginya? Apa salahnya? Yang lain juga melakukan hal yang sama kok. Nah, kalau kita nggak begini, kita nggak bisa cuan di bisnis kita. Apa salahnya kalau kita kerja terus-terusan buat keluarga kita? Kalau kita mendapatkan uang lebih banyak, pasti anak istri kita juga akan lebih senang toh. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa sekolah di sekolah yang layak. Apa salahnya kalau kita menikah dengan orang yang beda agama? Daripada nanti gua makin tua, makin nggak laku. Ya kan? Dan mungkin seperti yang kita lihat di dalam Abraham, Mesir dapat memberikan solusi, kenyamanan, kesejahteraan di dunia ini. Tapi satu hal, Mesir membawa ancaman besar bagi iman kita. Karena berhala-berhala itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Berhala akan memalingkan mata kita daripada kemuliaan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berhala akan membawa kita untuk kita hidup tidak sesuai iman, tapi sesuai dengan nilai-nilai dunia yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan saudara, bukan tidak mungkin ya,
Tuhan akan membawa kita ke situasi-situasi yang sulit seperti ini. Ya. Karena Tuhan ingin menyatakan kepada kita di dalam situasi-situasi yang sulit ini bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan seringkali malah membawa kita ke situasi-situasi yang sulit agar kita menyadari bahwa keselamatan kita itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Ya. Mungkin saja saudara, bisnis kita harus lebih sulit. Ya, karena kita menjalaninya dengan jujur. Mungkin kita nggak akan bisa sekolahin anak di sekolah yang mahal atau ajak istri jalan-jalan ke luar negeri karena kita memilih untuk memprioritaskan waktu lebih bagi keluarga daripada untuk bekerja. Mungkin saja kita harus berjuang lebih lama lagi bagi yang single untuk ketemu pasangan yang seiman. Dan Tuhan akan menuntun kita melewati situasi-situasi yang sulit ini. Karena seringkali dari situasi-situasi yang sulit inilah justru kita melihat janji Tuhan yang indah itu lebih dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam situasi sulit inilah justru Tuhan membawa iman kita akhirnya melihat Tuhan itu lebih nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata di Markus 8:35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ia sambung berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Perlu kita ingat saudara, saat Kristus hadir dalam kehidupan kita, saat Kristus menyelamatkan kehidupan kita, kita sudah dipastikan selamat. Kata-kata ini bukan kata-kata Davin, bukan kata-kata Kak Riza, bukan juga kata teolog-teolog, tapi ini adalah Injil yang Kristus nyatakan kepada kita. Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, yes, kita bisa mengalami kegagalan demi kegagalan di dunia ini. Kondisi yang sulit bahkan mengancam nyawa kita. Tapi Tuhan itu sendiri bilang, sekalipun kita mati, kita kehilangan nyawa demi Injil, kita pun juga selamat. Dan saudara, tidak ada kepastian yang lebih pasti daripada di dunia ini ketimbang keselamatan yang Tuhan jamin di dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi saudara, memang kita seringkali gagal seperti Abram. Seringkali kita masih memilih untuk berbelok kepada berhala-berhala kita. Lantas, bagaimana Tuhan akhirnya berurusan dengan Abram yang tidak taat? Bagaimana Tuhan menanggapi anak-anaknya yang seringkali gagal menaati atau hidup di dalam ketaatan? Kita masuk ke poin kita yang ketiga, kemurahan yang menaungi janji Allah. Nah saudara, kalau saudara punya rekan kerja kayak Abram, apa sih yang akan saudara lakukan? Kalau saya nih, jadi rekan kerjanya Abram, udah pasti, saya pasti mau putus hubungan kerja sama dia. Saya udah gak mau partneran lagi sama dia. Bayangkan, rencana janji kita, rencana kita bisa gagal gara-gara perbuatan dia. Tapi Tuhan itu beda sama saya. Jauh berbeda sama saya. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan menanggapi Abram di ayat 17 sampai 20. Di awal ayat 17, ya, saudara, kita melihat untuk pertama kalinya nama Tuhan tertulis di dalam narasi Abram di Mesir. Ya. Dan di situ Tuhan menimpakan tulah yang hebat ke Firaun dan seisi istananya, dikatakan karena Sarai, istri Abram itu. Tuhan memberikan tulah karena Firaun telah mengambil istri Abram, dan melalui tulah inilah akhirnya Firaun sadar dia sudah dipermainkan oleh Abram. Maka itu di ayat 18-19 Firaun itu memanggil Abram, ia mendakwa Abram karena telah berbohong kalau Sarai itu istrinya. Tapi menariknya saudara, sebenarnya orang kaya Abram ini layaknya dapat hukuman mati dari raja pada waktu itu. Karena dia sudah melakukan kebohongan yang sangat besar sekali. Bahkan sampai-sampai situasi kerajaannya itu kacau balau karena tulah pada waktu itu. Tapi menariknya, Firaun tidak membunuh Abram karena sudah mempermainkannya. Padahal Abram itu pantas untuk dihukum mati. Bahkan di ayat 20 kita lihat, Firaun mengembalikan Sarai kepada Abram, dia menyuruhnya pergi, dan Abram pun
akhirnya bisa pergi, Firaun memerintahkan orang-orang untuk mengantarnya pergi. Itu. Abraham pun juga dapat membawa segala harta benda yang dia kecepatan terima sebagai iparnya Firaun pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat melalui peristiwa ini, Tuhan tetap meneruskan janjinya bersama dengan Abraham. Tuhan membenarkan, Tuhan akhirnya membetulkan situasi yang sudah kacau balau yang dibuat oleh Abraham. Kita lihat Tuhan berintervensi agar janjinya terus tetap berjalan dan akhirnya terpenuhi tengah-tengah dunia ini. Bagian ini sebenarnya menegaskan dua hal akan janji Tuhan. Yang pertama, kita melihat kalau kegagalan Abraham memelihara janji Tuhan itu tidak membuat janji Tuhan gagal. Dan di sini kita melihat bagaimana janji Tuhan itu adalah janji yang kekal. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan sebenarnya Tuhan pun juga nggak perlu Abraham untuk menjalankan janjinya. Kita lihat apa yang Abraham lakukan di ayat 17-20. Abraham nggak ngapa-ngapain, saudara. Tuhan yang semuanya lakukan, Tuhan yang kirim tulah kepada bangsa Mesir. Tuhan yang menyelamatkan Abraham pada waktu itu. Dan artinya juga, saudara, janji yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Injil Kristus itu juga janji yang tidak tergantung kepada diri kita sendiri. Ini kabar gembira bagi kita, saudara. Karena saya yakin kita pasti akan gagal juga kayak Abraham. Kita pasti akan gatat juga kayak Abraham. Tapi janji yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam Injil Kristus ini tidak akan berakhir karena kita gagal menghidupinya, karena kita nggak taat. Kasih karunia Tuhan sajalah yang akan menopang kita di dalam janji Tuhan. Dan yang kedua, dan inilah kebenaran yang melegakan buat saya, saudara. Kalau kita lihat di dalam narasi ini, di ayat 17-20. Abraham tidak pernah meminta Tuhan untuk menyelamatkannya di Mesir. Bahkan mungkin Abraham pada waktu itu udah hidup nyaman dengan segala harta benda, status yang ia terima di Mesir. Tapi tindakan Tuhan mengirimkan tulah itu menunjukkan kemurahan hati Tuhan kepada Abraham. Tuhan mengintervensi, Tuhan menyelamatkan Abraham. Bukan karena Abraham yang meminta, tapi karena belas kasihan Tuhan kepada Abraham yang gagal. Dan di dalam kemurahannya, Tuhan tetap memakai Abraham sebagai mitranya untuk meneruskan janjinya. Dan Tuhan dan saudara-saudara sekalian, kenapa hal ini hal yang melegakan? Karena di saat kita tidak mencari Tuhan, Tuhan mencari kita. Saat kita merasa kita nggak perlu Tuhan, kita nggak membutuhkan Tuhan, Tuhan akan menyadarkan kita kalau kita perlu Tuhan. Kalau kita diperkenankan untuk hidup di dalam segala kemuliaan Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Karena Tuhan yang terlebih dahulu menghadapkan wajahnya kepada kita, sehingga kita dapat memalingkan wajahnya kepada Dia. Tuhan tidak akan membuang kita dari janjinya. Tuhan tidak akan membuang kita dari umat perjanjiannya karena kegagalan kita. Dan bagaimana respon Abraham melihat intervensi Tuhan yang hebat ini? Kalau saudara perhatikan, ada satu kontras yang terjadi di antara ayat 10 dan 16 dan ayat 17-20 ya, di narasi ini. Kalau di ayat 10-16, kelihatannya di situ aktor utamanya adalah Abraham. Dia memegang kendali atas semua situasi yang dihadapinya. Dia berhasil menghindar dari kematian, dari kebohongan yang licik yang dia permainkan. Tapi di ayat 17-20, di situ kita melihat Abraham sepertinya kehilangan kendali. Ia bahkan terdiam. Saat Firaun mendakwa dirinya, Abraham tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Para penafsir Alkitab berkata kalau diamnya Abraham ini sebenarnya menunjukkan kalau Abraham itu sadar akan dosa-dosanya. Abraham sadar akan ketidaktaatannya. Dia tahu dirinya bersalah, jadi dia tidak membela dirinya sendiri. Diamnya Abraham menyadarkan kalau dia sudah gagal menjadi mitra Allah. Dan secara implisit diamnya Abraham menunjukkan respon pertobatan Abraham di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam dosa dan kegagalan ketidaktaatan kita. Di dalam kemurahannya, Tuhan akan memakai segala cara dalam kehidupan kita. Dia akan menegur kita dari firman Tuhan. Dia akan memakai orang-orang di sekitar kita.
Tuhan pun bisa jadi mendatangkan tulah-tulah seperti masalah hidup, kesengsaraan, hal-hal yang kita tidak inginkan untuk memperlihatkan kita betapa besarnya dosa kita. Dunia seringkali membuat kita lupa kalau kita ini memiliki dosa yang menjijikan. Tapi kalau kita saat ini sadar bahwa ada dosa-dosa yang tidak berkenan di dalam diri kita, sadarilah itu kemurahan Tuhan semata, saudara. Dan gak sampai situ. Saat kita menyadari dosa-dosa kita, Tuhan akan membawa kita bertobat. Tuhan akan membawa kita untuk berpaling kembali kepadanya. Dan dari situ, saudara, kita bisa melihat dosa kita memang besar, tetapi kemurahan Tuhan lebih besar, menutupi seluruh dosa-dosa kita. Dan pernyataan kemurahan Tuhan ini tidak lepas dari pribadi anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang datang dari keturunan Abraham. Tuhan Yesus yang datang tidak seperti Abraham yang pergi dari tempat kediamannya untuk mencari kenyamanan dan kuasa. Tuhan Yesus malah meninggalkan segala kuasa dan kenyamanan untuk pergi ke dunia yang asing. Tidak seperti Abraham yang berbohong demi menyelamatkan dirinya, saudara. Tuhan Yesus selalu berkata benar, meskipun konsekuensinya ia harus menghadapi ancaman kematian. Kalau Abraham terdiam saat didakwa oleh Firaun karena ia menyadari kesalahannya, Tuhan Yesus terdiam saat didakwa karena ia menyadari kalau ia benar. Tapi kalau Abraham dilepaskan dari maut dan tidak menerima hukuman yang seharusnya ia terima, Tuhan Yesus malah harus menanggung hukuman maut yang seharusnya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dapat hidup senantiasa di dalam janji Kristus. Kristuslah dasar iman kita. Kristuslah pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Kristuslah yang menjamin keselamatan kita. Dan saat ini, saudara, saat kita menyadari betapa dalamnya, betapa besarnya dosa kita. Kalau saat ini saudara merasa gagal menghidupi iman saudara, jangan takut. Jangan ragu. Datang kepada Kristus. Tuhan tidak akan membuangmu karena dosa dan kegagalanmu. Karena Kristus telah menjamin hidup kita. Ini adalah satu undangan saudara-saudara sekalian untuk kita kembali datang, bertobat, dan memandang Kristus sebagai jaminan keselamatan kita. Karena Kristus itu murah hati, dan biarkanlah Ia memalingkan wajahmu kembali kepadanya untuk hidup setia di dalam janji yang manis, janji yang abadi. Mari kita berdoa. Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, begitu bermurah hatinya kepada kami. Kami orang-orang yang sering gagal, sering gak taat. Kami yang terkadang masih menyukai mesir-mesir di dalam kehidupan kami. Dosa-dosa kami, Tuhan. Tapi Engkau Allah yang begitu panjang sabar. Engkau Allah yang tetap di dalam janji-Mu, Tuhan. Dan di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Kau kembali memanggil kami. Kau kembali menghadapkan wajah kami kepadamu dan memimpin kami untuk hidup sesuai iman. Pimpin kami terus, Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Karena hanya dalam bertobat saja kami dapat bertumbuh semakin mengenal-Mu, meninggalkan dosa-dosa kami, dan hidup semakin sesuai dengan iman kami dan bukan sesuai dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, firman kita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan di dalam kasih-Nya akan tetap setia memegang janji-janjinya yang Dia telah janjikan pada kita umat-Nya. Walaupun kita, seperti Abraham, sering berdosa dan menentang perintah dari Tuhan. Kasih yang Tuhan telah tunjukkan dan buktikan kepada kita di atas kayu salib-Nya. Marilah kita bergembira dan
mendapatkan sebuah ketenangan di dalam karakter Tuhan kita yang selalu setia dan berkasih kepada umatnya. Terimalah pemberkatan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat.